Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 25 Oktober tahun 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita menyanyi satu lagu terlebih dahulu ya. Bapak Abraham mempunyai. Dengan gaya ya adik-adik, mari kita bernyanyi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar badan lalu duduk. Adik-adik, kita masuk pada saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, kita nyanyi yuk dari Kidung Ceria. Berapa tuh kaitannya yang kemarin tadi ya? 145. Ya, Kidung Ceria 145. Abraham, kau hendak kemana? Abraham, kau hendak kemana? Terserah pada Tuhanku. Apa kau sudah tahu tempatnya? Tuhan pasti membimbingku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan Dia membimbingku. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak Minggu 25 Oktober 2020. Doa pembuka akan dibawakan oleh adik Laticia. Kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mau ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami memulai ibadah tunduk hati. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita nyanyi sama-sama ya, Kak Grace, Kak Ita. Oke. Sip, itu loh tentang yang batra. Sip, Yang besar. wah, betul. Oke. Nabi Nuh. Oke. 1, 2, 3. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing terambil dari Ibrani 11 ayat 1 yang dibacakan oleh adik Theo Sihite. Ibrani 11 ayat 1. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, adik-adik, kita semua pasti punya iman. Kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Kita sangat percaya Tuhan ada untuk kita. Memang tidak terlihat, tapi kita selalu meyakini Tuhan beserta dengan kita, beserta dengan kita apapun keadaan kita. Betul nggak Kak? Betul, Kak Ita. Setuju Kakak. Seperti imannya siapa, Kak? Oh, yang tadi kita nyanyikan Ya. ada Bapak siapa? Ada Bapak Abraham. Iya, sama ada Bapak Nuh. Iya, betul. Kak. Kedua Bapak ini mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Amin.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa sebelum cerita yang dibawakan oleh adik Kimberly. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, waktunya kita akan membaca Alkitab dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan Ayat ke-7 akan dibawakan oleh adik Keisha, adik Jason, dan adik Kristo. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kitab Ibrani 11 ayat 4 sampai 5. Yang berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. 5. Karena iman Henoka terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah tidak mengangkatnya, sebab ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 sampai 7. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan saat taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerimanya kebenaran sesuai dengan imannya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam IMPA 25 Oktober 2020. Di sini ada Kak Grace, Kak Karlen, Kak Ita. Kita mau bercerita buat adik-adik semua. Cerita apa? Ayo, Kak Grace, Kak Karlen, tentang Bapak Abraham. Kenapa dia disebut Bapak Abraham itu adalah orang yang percaya atau orang yang taat kepada Tuhan? Bapak Abraham itu orangnya baik Kak Ita? Ya pasti. Ya, bagus, baik. tahu. Bapak Abraham itu orang yang setia sama Tuhan. Ya, Bapak Abraham itu adalah seorang yang taat, patuh, dan punya iman yang luar biasa kepada Allahnya. Kenapa adik-adik? Aku inget Kak Ita, Bapak Abraham itu pernah diminta sama Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Ya, karena pada suatu malam Allah berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang dikasihinya, yaitu Ishak. Ya, Nah, betul. adik-adik, kemudian karena Abraham begitu patuh, begitu taat, dan punya iman yang sangat luar biasa, Bapak Abraham mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempersembahkan anaknya yang dikasihinya sebagai korban persembahannya. Kemudian adik-adik,
Bapak Abraham, Ishak, dan rombongannya pergi ke suatu tempat dan mempersiapkan semua yang diperlukan untuk persembahkan korban bakaran. Kalau adik-adik ingat, pada waktu dulu itu mempersembahkan korban bakaran kan bisa dengan binatang ataupun hasil tumbuh-tumbuhan. Tetapi karena Allah berfirman harus anak yang dikasihi, dengan sangat berat hati Bapak Abraham mempersiapkan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi Bapak Abraham taat ya, kakak ya. Iya, karena dia seorang yang patuh, dia yang taat dan dia sangat beriman kepada Allahnya. Akhirnya Ishak dipersiapkan di tempat korban bakaran untuk dipersembahkan pada Allah. Wow. Kalau berat ya, kalau aku mungkin agak-agak berat. Dan Tuhan yang lain aja, tapi hebat Bapak Abraham itu ya. Karena punya apa? Iman kagre, iman yang teguh sama. Makanya Bapak Abraham itu disebut Bapak orang beriman. Ya. Sebagaimana Bapak Abraham, ada juga tuh namanya. Ayo adik-adik, tahu gak? Bapak yang membuat kapal gede banget. Dan di situ masuk Bapak itu, istrinya, 3 anak laki-lakinya, dan 3 menantunya. Ayo, ada yang tahu? Siapa ayo? Saya tahu binatangnya Kak Agam. Kok binatang? Kan binatangnya juga. Oh iya. Harus sepasang. Harus sepasang. Benar. Ada binatang kuda, ada semua. Ya. Berarti Sepasang. 3 huruf ya? Ya, 3 huruf dong. siapakah itu? Nabi N-U-H. Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Bapak Nuh itu orang yang sangat taat, sama seperti Bapak Abraham. Bapak Nuh itu juga sangat taat kepada Tuhan dan dia hidup sangat dekat sama Tuhan. Di mana-mana dia selalu mempersembahkan kurban dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Satu hari Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Nuh. Tuhan minta untuk Bapak Nuh membuat apa? Kapal yang gede. Iya. Dan Bapak Nuh menurut apa enggak? Mengikuti dong Kagre. Padahal kan Kak belum tahu ya, udah bikin bakal yang besar, nggak ada hujan. Iya. Pada saat itu juga mereka tinggalnya itu di mana? Di pegunungan. Ya, betul. Sampai pada saat Bapak Nuh lagi membuat bahtera itu, orang-orang sekitarnya pada ketawa. Itu apa sih, kayak orang gila masa Betul. buat kapal gede di Padahal atas, gak ada angin, gak ada hujan, dia Hujannya. bikin kapal gede. Wah, gila. Iya. Kasihan. Tapi Bapak Nuh tetap taat sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Setelah bahtera itu jadi, Tuhan menyuruh masuk Bapak Nuh, istrinya, 3 anak Bapak Nuh, dan 3 menantu Bapak Nuh. Sama Semua binatang-binatang ya sepasang. Ada pokoknya seberapa orang dong? Selama 8 3-2. Bapak Kayak Nuh, pemain bola. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Nah, setelah mereka masuk bersama binatang-binatang itu, datanglah hujan lebat. Hujan lebat masuk, datang. Akhirnya semua orang yang ada di situ tenggelam. Nah, yang taat hanya Bapak Nuh dan keluarganya. Siapa yang akan diselamatkan oleh Tuhan Allah? Dialah orang yang percaya, yang taat dan beriman kepada Tuhan Allah. Betul banget. Betul banget. Betul. Nah, itu akhirnya yang selamat ya Bapak Nuh dan keluarga. Iya, Yang lain yang pastinya. menertawai malah mati semuanya. 40 hari kemudian mereka nyangkut, Kak. Bahtera itu nyangkut di Gunung Ararat. Iya. Dan setelah mereka semuanya kembali seperti semula, Bapak Nuh membuat apa lagi? Membuat apa? Korban bakaran. Iya, korban bakaran untuk mengucap syukur. Betul. Gitu ceritanya. Jadi, Berarti Bapak Nuh ini yang taat, yang setia, mempunyai iman yang sangat teguh sama Tuhan, bahwa percaya Tuhan
Tuhan selalu akan menolong. Iya. Sama juga sama kayak yang di Perjanjian Baru, seorang Nah, itu itu dia tuh, itu dia. Nah, siapa itu? Deng deng. Yang tak Adik-adik tahu tahu ini apa? Waduh, wow. Kalau ditimpuk rasanya bagaimana? Sakit. Kalau dilempar, Jangan gitu dong, Kak. Iya. Sakit. tuh Pasti. pasti kan Ya, betul. bisa berdarah-berdarah. Pasti badannya itu, aduh, biru-biru ya pasti. Pasti biru berdarah. Pasti enggak. Kalau Iya, saya iya. nggak harus Kak. Kalau Oh saya nggak bisa boleh harus. Kak. Kata Tuhan kan tidak boleh. Iya. Kita harus saling mengasihi, ya kan? Betul, betul. Nah, tapi satu bapak ini loh, dia itu waktu dibawa ke mahkamah agama, dia tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya, dia punya iman bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya. Walaupun tadi loh dilempar batu, dirajam. Siapa dia? Bapak siapa Kak itu, Kak? Huruf depannya S, belakangnya juga S. Bapak S. Bapak SS. Ada yang tahu adik-adik? Siapa Nggak ya? tahu. Bantuin dong. Siapa ya? Bapak. Siapa Kak? Bapak SS. Bapak. Bapak Stefanus. Oh, Pak Stefanus. Ya, saya masih ingat. Pak Stefanus dirajam, Iya. tapi Pak Stefanus tetap mengampuni. Iya, betul. Karena Ya. Bapak Stefanus pada saat dia dirajam, dia dilempari batu, dia berdoa sama Tuhan supaya apa? Dosanya jangan ditanggungkan kepada yang pelempar batu itu. Berarti dia baik hati Kak ya. Betul. Karena apa? Dia yakin, dia punya iman yang teguh bahwa Tuhan adalah penolong hidupnya. Dan Bapak Stefanus selalu taat kepada Betul Tuhan. banget. Ya. Oke, berarti kalau gitu kita mau janji ya, kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Taat juga. Taat juga kepada Tuhan. Dan selalu bersyukur. Betul. Oke, adik-adik, sampai di situ cerita kakak-kakak. Adik-adik, kita merespon cerita kita tadi dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 171, Tuhan sudah berjanji. Siap. Tuhan sudah berjanji akan membiarkan aku, akan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan berikan persembahan sambil menyanyikan dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh adik kita Nuansa, Elisa, Cleo, dan Dante. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus kiranya menolong para tenaga medis yang berjuang untuk merawat pasien COVID-19, agar mereka mempunyai kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19.
Kiranya Tuhan Yesus memberikan semangat dan kekuatan untuk berjuang sampai sembuh kembali. Kami mohon kiranya pandemi ini segera berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan kecukupan agar dapat mendidik, mendampingi, dan membesarkan kami. Berkatilah mereka selalu dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Juga untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, khususnya di masa pandemi ini. Mereka semua dalam keadaan sehat, dapat sekolah walaupun online. Dan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kiranya pandemi ini segera berlalu, agar kami juga dapat bersekolah dan sekolah minggu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati, melindungi, dan menjaga gereja kami. Dan kiranya selalu jadi berkat bagi banyak orang. Mau berdoa juga untuk kepala pendeta, presbiter, untuk kakak-kakak lain selalu menjadi saluran berkat, menuntun umat Tuhan di gerejamu. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami agar terjauh dari permusuhan dan perpecahan satu sama lain. Berkatilah juga pemimpin kami agar dapat memimpin negara kami dengan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa dari adik-adik kami ya Bapak. Dengarkanlah doa ini. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk gereja kami. Doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Sani ucapkan sekali lagi untuk adik-adik yang sudah bertugas pada ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini, tanggal 25 Oktober 2020. Adik-adik yang bertugas pada hari ini adalah doa pembuka oleh adik Latisya, pembacaan natsum bimbing oleh adik Theo, doa sebelum bercerita oleh adik Kimberly, pembacaan Alkitab oleh adik Keisha,
adik Jason, dan adik Kristo. Dan doa syafaat yang dibawakan oleh adik Nuansa, adik Elisa, adik Cleo, dan adik Dante. Terima kasih untuk doa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk memberikan persembahan ke kotak yang sudah adik-adik buat ya. Persembahan akan dikumpulkan saat nanti kita berimpa bersama di gereja. Oke adik-adik? Dan jangan lupa juga, kita ada proyek menyanyi lagi loh. Ada 2 lagu kali ini. Lagu Yesus sayang semua, sama baca kitab suci, doa tiap hari. Oke adik-adik, jangan lupa dikumpulkan ya. Dikumpulkan sebelum tanggal 2 November 2020. Yuk sekarang kita lihat aktivitas kita minggu ini. Adik-adik, ayo kita lihat aktivitas untuk minggu ini tanggal 25 Oktober. Pertama, ini adalah gambar-gambar yang menceritakan Abraham patuh pada perintah Allah untuk mengorbankan anaknya. Abraham percaya dan beriman bahwa apa yang Allah perintahkan tidak akan mendatangkan celaka. Susun gambarnya sesuai urutan kejadian. Bagian kedua sama dengan bagian pertama, tapi ini adalah cerita Nuh. Susun sesuai dengan kejadiannya. Yang terakhir, tambahkan huruf vokal A, I, U, E, O pada titik-titik yang tersedia sehingga firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 dapat terbaca. Jangan lupa dicari di ayat berapa ya. Selamat mengerjakan. Adik-adik sudah melihat aktivitas kita minggu ini? Bisa kan dikerjakan? Jangan lupa ya, aktivitas adik-adik harus dikumpulkan sebelum hari Selasa jam 6 sore. Oke adik-adik? Asani juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan seluruh aktivitas dan para orang tua yang sudah mengirimkannya kepada para kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, yuk kita lihat aktivitas adik-adik minggu lalu. Adik-adik, IMPA hari ini sudah mau selesai, tapi sebelum kita menutupnya, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 250 baitnya yang kedua, Kuperlukan Juru Selamat.
Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tetapi, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur ya untuk memulai aktivitas pada hari ini dan 1 minggu selanjutnya. Lalu, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan melakukan protokol 3M, yaitu memakai masker dan menjaga jarak saat adik-adik keluar rumah ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus telah memberikan kami semua kesehatan, sehingga kami dapat mendengarkan cerita, dan juga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Kiranya cerita yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sertai dan jagalah kami semua Tuhan Yesus 1 minggu ke depan, supaya kami semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. So